Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kami akan melanjutkan hadis kedua. Hadis Arba'in, hadis yang membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu Islam yang disampaikan oleh Ustaz Haidar. Beliau menyampaikan sangat begitu tuntas. Penyampaiannya begitu totalitas sampai kita merasa puas. Apa yang disampaikan oleh beliau ilmunya sangat berkualitas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang iman. Jadi potongan hadisnya yaitu qala, berkata. Siapa yang berkata? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, qala fa akhbirni anil iman. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu iman. Nah, di sini Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW sebagai murid. Beliau, Malaikat Jibril, datang kepada Nabi Muhammad sebagai murid, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad. Kita ketahui ini bahwasanya ada 4 keadaan orang bertanya. Keadaan pertama, orang bertanya ketika dia nggak tahu. Nah, ini merupakan perbuatan yang baik. Ketika seorang tidak tahu, dia bertanya, ini merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana juga difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, tanyalah ketika kamu tidak tahu, tanya kata Allah kepada orang yang tahu. Ini keadaan pertama ketika orang bertanya. Keadaan kedua, orang ini bertanya, dia bertanya tapi sebenarnya dia tahu jawabannya. Karena saking ketawaduan beliau, dia bertanya supaya orang di sekelilingnya ini tahu dengan jawaban tersebut. Nah, seperti yang dialami oleh Malaikat Jibril ini. Malaikat Jibril ini, beliau tahu apa itu iman. Beliau tetap bertanya supaya pada saat itu para sahabat tahu dengan jawabannya apa itu iman. Itu keadaan kedua. Keadaan ketiga, ketika orang bertanya, yaitu dia bertanya tapi untuk mencela, untuk mengetes ilmu gurunya. Nah, ini merupakan perbuatan yang tidak bagus. Keadaan yang keempat, keadaan yang terakhir, yaitu seseorang bertanya tapi dia untuk membantah gurunya, mendebat dan lain sebagainya. Nah, keadaan 1 dan 2 ini merupakan keadaan yang dibolehkan dalam Islam. Nah, bagi para penonton yang ada di rumah nih, dan juga bagi para ahlul mahabir yang di sini, kalau misalnya bertanya itu gunakanlah keadaan yang 1 dan yang kedua. Sebagaimana tadi yang dialami oleh Malaikat Jibril. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tahu, bahkan di akhir hadis itu dikatakan bahwa atakum wa'alimukum dinakum. Nah, Malaikat Jibril itu datang untuk mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Pada saat itu Malaikat Jibril tahu apa itu iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Akhbirni anil iman." Beritahukan kepadaku apa itu iman. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang dijawab oleh Rasulullah, kita harus tahu dulu apa itu iman. Secara bahasa,
Iman itu adalah tasdik, yaitu membenarkan. Membenarkan apa? Nanti kita bahas, yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, dan bahwa mengetahui bahwasanya ada malaikatnya dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Ya, secara bahasa itu tasdik, pembenaran. Secara istilah, al-iman itu adalah al-qawlu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iman itu adalah qaulu bil lisan, diucapkan diucapkan di lidah, diucapkan dengan lisan. Maksudnya adalah kita bersyahadat, kita berikrar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu i'tiqad bil qalbi. Yaitu kita benar-benar yakin di dalam hati bahwasanya agama Allah, agama Islam, agama yang paling diridhoi, agama yang paling benar. Sebagaimana firman Allah, "Innad dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu al-amalu bil jawarih. Setelah tadi kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian i'tiqadu bil qalbi, sudah meyakini dalam hati, jangan lupa yang ketiga yaitu kita mengamalkan dengan anggota badan. Kita diperintahkan Allah untuk sholat, diperintahkan untuk zakat, dan intinya itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu. Jadi ketika itu malaikat tadi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Fakhbirni anil iman." Apa itu iman? Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW menjawab, "Antu'mina billah." Al-imanu antu'mina billah. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada, wujud. Mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak ada penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam semesta ini. Nah, pernah suatu ketika, saya pengen cerita. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah ini diundang debat oleh suatu kelompok. Nama kelompoknya ini Ad-Dahriyah. Kelompok yang tidak percaya adanya Tuhan. Kalau zaman sekarang dibilang ateis lah ya. Ateis. Kelompok ini mengundang Imam Abu Hanifah untuk debat dengan tema yakinkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah di hari H, orang udah pada kumpul nih, orang pada kumpul ramai. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah ini sengaja dia agak terlambat di acara itu. Ketika datang, Imam Abu Hanifah ini ditanya oleh ketuanya, ketua golongan tadi, Imam Abu Hanifah, kenapa kamu terlambat? Kan kamu narasumbernya hari ini, kamu yang kami tunggu-tunggu nih. Kenapa kamu terlambat? Dijawablah oleh Imam Abu Hanifah. Dengan santai beliau menjawab, sebelumnya mohon maaf. Saya di perjalanan itu ada muskilah, ada masalah sedikit lah, kata Imam Abu Hanifah. Apa? Saya tadi itu di sini ketemu sebuah sungai. Di sungai situ saya pun nggak bisa nyebrang. Ketika saya tidak bisa nyebrang, ini tiba-tiba ada kayu dengan sendirinya itu membuat sebuah perahu. Dengan sendirinya membuat sebuah perahu. Dan tanpa saya kendalikan, tanpa saya gerakkan, akhirnya saya sampai di sana. Akhirnya saya bisa nyebrang. Sesederhana aja, perahu ini kan tidak bisa dibuat kecuali ada yang membuatnya, ya kan?
tidak bisa bergerak kecuali ada yang menggerakkannya. Nah, kata Imam Abu Hanifah, begitu juga dengan alam semesta ini. Alam semesta ini tidak ada bumi, tidak ada keindahannya, tidak ada planet, siang dan malam, tidak ada manusia, tidak ada sesongki, tidak ada sepan, tidak ada dan lain sebagainya. Itu nanti habis waktu. Jadi tidak ada alam semesta ini kecuali ada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah terbukti bahwasanya Allah itu ada. Dan ingat, sesuatu yang ada itu tidak mesti bisa dilihat. Saya ulangi, sesuatu yang ada tidak mesti bisa terlihat. Misal nih, contoh aja contoh. Oke. Misal, buat teh nih. Kita kalau buat teh, Bib, masukin gula air, kemudian kita aduk, kemudian jadilah sebuah teh yang manis. Pertanyaannya, di dalam teh yang manis, di manakah gula itu? Ya di dalam teh itu, ya kan? Apakah pertanyaannya juga, apakah gula itu kelihatan? Enggak. Begitu juga dengan Allah. Allah itu enggak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Nah itulah, jadi Rasulullah SAW tadi kemudian menjawab, antu'mina billah. Yang itu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa malaikatihi, yaitu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat itu adalah ibadul mukramun, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini nggak ada hawa nafsu, nggak ada jenis kelamin, terus diciptakan dari cahaya, nur cahaya. Dan pertanyaannya, berapakah jumlah malaikat itu? Berapa? Banyak. Ternyata jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian ada juga Munkar Nakir menjaga kubur, bagian kubur. Ada Malik Ridwan menjaga goda. Parah. Jadi menjaga surga dan neraka. Itu yang kedua. Pertama, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab Allah juga ini banyak. Di antaranya Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Musa. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan mujizat yang paling besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Katanya, seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran, semua ini akan menjadi mulia. Pertama, Nabi Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik nabi. Kemudian diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang Ayo. Kemudian diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian diturunkan lagi di malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia. Itu yang ke antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekarang yang keempat, Rasul. Jadi di situ beriman kepada Rasulullah. Jadi ada bedanya antara Rasul dan ada bedanya antara Nabi. Kalau Nabi itu adalah orang yang
diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi disuruh untuk menyampaikannya. Tapi kalau nabi kembali. Kalau rasul itu merupakan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan jumlah para nabi dan rasul ini juga banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dan di dalam 25 ini ada lagi namanya yang spesial, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, yang kita kenal dengan ulul azmi. Nah, itu yang ke-4. Sekarang yang ke-5. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah akhiru yaumi min ayyamid dunya. Kalau kita kenal yaitu dengan yaumul kiamat, hari kiamat. Dan hari kiamat juga ini banyak nama-namanya. Ada namanya al-waqi'ah, ada yaumul hisab, yaumul jaza, ada juga al-qari'ah. Al-qari'ah atau al-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Mungkin saya tidak bisa bahas panjang dan akan dibahas oleh narasumber selanjutnya kan. Terus yang terakhir tadi antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi. Ini yang terakhir, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui makana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tapi bagi kita seorang muslim itu hendaknya al-yakhudha bil asbab, untuk mengambil sebab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus, kita percaya takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus mengambil namanya usaha, ikhtiar. Kita nggak semena-mena mengatakan bahwa ini saya mau ngapain kerja, ngapain ini sudah takdir Allah. Nggak bisa gitu. Kita harus ada namanya usaha, ikhtiar. Setelah kita ikhtiar dengan sebenarnya, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi rukun iman. Jadi ada 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Iya. Bukan 5. Jadi ada 6. Mungkin kita bisa ulang bareng-bareng. Yang pertama, Allah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi. Nah, itulah rukun iman itu ada 6. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Aku lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.